Oke pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, sebuah ruang diskusi untuk ngobrol seputar pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih berada di Joglo Mandapa Hotel Boutique and Resto Yogyakarta. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak hanya berdua dengan Pak Jurdin saja, tapi juga saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita berikutnya. Karena di sebelah saya sudah ada Bapak Kurniawan. Kita kerap bersama dengan Pak Wawan. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Bapak telah berkenan ngobrol di kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan juga selain itu sudah bersama dengan kami di sini ada Mas Khalik. Halo Mas Khalik, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Ya. Beliau adalah pengelola pariwisata di Tebing Breksi. Betul Mas Khalik ya? Betul, Tebing Ini Breksi. dia, mungkin Bapak besok main-main ketemu sama Mas Khalik ya Pak? Oke, baik pemirsa, kita masih ngobrol seputar penerapan CHSE di bidang usaha dan juga industri pariwisata di DIY. Dan kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ajrudin, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Tadi kan kita sudah ngobrol seputar penerapan CHSE ya Pak ya. Saya mau tanya nih Mas Khalik itu di Breksi, bagaimana Mas penerapan CHSE-nya? Jadi untuk CHSE ini kan ada verifikasi dari kementerian. Akan tetapi sebelum itu sih juga hampir sama dengan verifikasi yang dari Dinas Pariwisata Provinsi. Iya. Yang sebetulnya kesemuanya itu sudah kami lakukan. Iya. Cuma secara pencatatan administratifnya kita yang belum kan gitu. Tapi kalau pekerjaan itu sudah kita lakukan. Baik. Mulai dari kesehatan, keselamatan, bahkan kelestarian lingkungan kan seperti itu. Jadi betul-betul diteliti, di asesmen dari waktunya malah seharian penuh Mbak, dari pagi sampai sore. Full day ya Pak ya? Ada berapa ya, sekitar 80 macam checklist yang harus dipenuhi ya, seperti itu. Itu jadi penerapan protokol yang cukup ketat di pandemi ini. Mulai dari masuk ke Breksi itu kan ini harus ada pengunjung kita data di aplikasi Visiting Jogja. Sudah harus reservasi dulu ya Mas? Harus dan dihimbau atau disarankan untuk reservasi online. Dan pembayaran secara e-payment digital, digital. Setelah itu juga ada kita cek suhu badan sesuai dengan arahan dari Dispar Provinsi seperti itu. Terus pengunjung setelah masuk turun dari kendaraan itu kita arahkan untuk cuci tangan. Wajib cuci tangan dulu. Wajib cuci tangan. Walaupun selain cuci tangan juga di titik-titik kumpul strategis kita sediakan hand sanitizer. Seperti itu. Terus karena pengunjung kan gimana ya, foto-foto di destinasi itu kan pasti senangnya rame-rame. Ya, rombongan ya Mas ya. Iya, di setiap titik strategis itu kita tempatkan anggota kita untuk mengingatkan. Jadi setelah foto mohon untuk masker dipakai kembali. Karena rata-rata pengunjung itu rombongan foto pasti buka masker. Pengen kelihatan cakepnya ya Mas ya. Seperti itu. Dan setelah itu juga agar untuk jaga jaraknya tercapai, kita atur sedemikian rupa supaya pengunjung dari satu rombongan ke rombongan yang lain itu tidak saling berkumpul kan. Nah itu yang kita lakukan. Jadi terus diingatkan ya Mas ya terkait dengan protokol. Biasanya kalau kasihkan selfie udah lupa sama protokol soalnya Mas. Tapi Mas ini udah mulai rame lagi atau gimana Mas Khalik? Ya alhamdulillah ini kan weekend kemarin termasuk long weekend. Nah, jadi pengunjung grafiknya sudah naik. Sudah naik dan kemarin juga beberapa hari saya bincang-bincang dengan pengunjung, kenapa kok sudah berani piknik lagi kan seperti itu. Nah itu karena kata mereka sudah pede, sudah divaksin kan. Seperti itu Mbak. Baiklah, ternyata juga artinya juga sudah mulai banyak masyarakat yang mungkin tadi seperti Pak Ajrudin sampaikan ya Pak ya, sudah mulai pengen kembali berwisata juga dan juga sudah mulai percaya artinya Pak untuk mulai kembali berkunjung ke Tebing Breksi. Tapi Mas Khalik, kalau tadi kan Mas Khalik cerita dari pengelola sudah menyiapkan 48 checklist juga tadi bahkan ya Mas ya. Lebih ya. Banyak checklist, kemudian juga dengan adanya dorongan dari pemerintah menerapkan CHS dan sebagainya. Respon dari wisatawan seperti apa Mas Khalik?
rata-rata wisatawan juga kebanyakan udah teredukasi dan mengikut, tidak ada yang ngeyel istilahnya. Oke. Tidak Masih bisa diarahkan ya Mas? Iya, cuma biasanya tidak ngeyel tapi lupa. Oke. Iya. Keasikan tuh tadi Mas Kolik soalnya. Terutama yang paling kelihatannya lupa bawa masker, lupa cuci tangan. Nah itu yang harus selalu kita ingatkan. Oke, baik. Jadi artinya juga kesadaran sudah mulai ada, meskipun mungkin kadang-kadang keasikan terus lupa tadi itu Mas Iya, Kolik ya. betul. Tapi juga sudah diantisipasi dengan adanya petugas yang Iya, mengingatkan di masing-masing spot foto tadi terutama. Betul. Oke, baik. Tadi Mas Kolik sempat bilang ada penerapan dari pemerintah juga dan sempat harus reservasi dulu di Visiting Jogja. Iya. Nah, Pak Wawan, saya juga pengen tahu Pak, kita pengen tahu. Kalau kemarin kan sudah dikeluarkan penataan anyar Pelesiran Jogja ya Pak nggih. Kemudian juga ada aplikasi Visiting Jogja. Ini keduanya berbeda atau sebenarnya saling terintegrasi Pak Wawan? Ya, baik, terima kasih Mbak Erin. Jadi memang dua-duanya saling, kalau boleh saya sebut pakai bahasa saya, saling bersinergi. Bersinergi, Ya, oke. dua hal yang sebetulnya berbeda. Tadi seperti Mas Kolik sampaikan, yang tidak boleh lupa itu mengingatkannya itu. Ya, sehingga dua instrumen itu adalah sebetulnya alat pengingat untuk untuk pengingat tentang adaptasi baru kita. Karena di awal 2020 kami fungsi pemerintah ini kan harus punya support di regulasinya. Iya. Artinya kita harus atur, jadi ada Pergub 48 2020 waktu itu tentang pedoman pelayanan publik dan perekonomian. Nah, pariwisata termasuk di dalamnya. Nah, pada waktu itu kita sudah duluan sebelumnya berinisiatif untuk menerbitkan surat edaran, kemudian juga menyiapkan peralatan CHSE-nya. Jadi misalnya tempat cuci tangan, sabun, kemudian termogannya untuk tes suhu. Tapi itu sifatnya stimulan. Jadi di destinasi seperti tempat Mas Kolik dan yang destinasi yang lainnya kita juga siapkan. Tapi pasti jumlahnya akan sangat kurang kalau hanya di depan saja, sehingga tadi seperti yang disampaikan Mas Kolik betul, kita hanya stimulan, kemudian pengelola bisa nambah di spot-spot titik mana di mana agar pengunjung itu tetap rajin untuk cuci tangan. Nah, Pranatan Pelesiran Jogja dibuat untuk mengatur tidak hanya di destinasi sebetulnya, juga ada di akomodasi, perhotelan, kemudian restoran, dan tempat-tempat wisata yang lainnya. Artinya cukup luas dan kita buat juga agar mudah untuk dipahami, ya, dibuat se-user friendly mungkin informasinya, sehingga kita kerjasama dengan Bank Indonesia, kita buat buku panduan. Jadi ada panduannya Pranatan Anyar Pelesiran Jogja, jadi ada bukunya, kemudian substansinya juga kita sampaikan di Visiting Jogja. Jadi di Visiting Jogja itu juga ada informasi mengenai Pranatan Anyar Pelesiran Jogja, karena itu bentuk adaptasi baru kita di wisata. Nah, kemudian hubungannya apalagi dengan visiting, tadi sudah disinggung sebetulnya di awal sama Mas Kolik. Kalau kita bisa reservasi lewat aplikasi. Itu artinya jumlah pengunjung bisa kita pantau. Betul. Nah, kalau jumlah pengunjung bisa kita pantau, destinasi itu kan sebetulnya punya carrying capacity, punya kapasitas. Kapasitas idealnya maksimalnya berapa. Nah, dari jumlah kunjungan itu kita bisa evaluasi sebetulnya. Nah, selanjutnya kemudian kita akan bisa tentukan, setelah kita lihat, kita evaluasi jumlah kunjungan dan sebagainya, kita bisa atur carrying capacity-nya. Jadi nanti kalau kelebihan kita bisa atur perkirakan pengunjungnya dibatasi sekian, dibuat jalur masuknya, dibuat jalur keluarnya sendiri dan sebagainya. Itu akan mempermudah analisis bagaimana kita mengatur destinasi itu agar tetap dengan protokol CIC yang baik. Sehingga tadi kembali ke pertanyaan, antara visiting dan panduan Pranatan itu sebetulnya saling bersinergi. Bersinergi. Ya, betul. Kalau visiting kan lebih ke bagaimana lewat media online-nya, aplikasinya, karena visiting itu tidak hanya website tapi juga aplikasi untuk tadi reservasi dan bayar juga bahkan sampai ke sana.
Jadi begitu Mbak Arin. Oke, baik. Jadi memang ini apa ya, artinya juga keduanya saling bersinergi. Sekali lagi, bagaimana peranatan anyar pun juga bisa dilihat apa saja aturannya seperti apa di aplikasi maupun website Visiting Jogja. Betul, ya Pak. Sekali. Tapi Pak, kami juga penasaran, kira-kira tadi kan Mas Khalid menyampaikan bahwa dihimbau untuk wisatawan ini sebelum berkunjung reservasi lewat Visiting Jogja. Harapannya bisa terkontrol jumlahnya, kemudian datanya juga masuk ya Pak, siapa saja yang berkunjung ke situ. Sejauh ini seperti apa Pak kesadaran masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut atau mungkin website tersebut dalam berwisata di Yogyakarta? Ya, betul. Jadi kalau ditanya sejauh mana itu kan berarti saya harus menjawab sekian kilometer atau sekian persen ya istilahnya. Jadi kalau secara umum relatif bagus ya sebetulnya untuk kedisiplinan CHSE-nya, ya, penerapan CHSE-nya. Tapi untuk penerapan kemudian dia harus reservasi mengenai Visiting Jogja memang masih perlu kita tingkatkan lagi. Tapi kalau disiplinnya sekali lagi sudah bagus tadi seperti Mas Polik sampaikan, Pak Ajudin juga sampaikan. DIY ini sering jadi percontohan Mbak Arin. Jadi alhamdulillah ya Pak ya. Tambahan kasusnya juga makin bisa terkendali dibanding daerah lain. Sehingga itu bukti ukuran capaian sampai di mana itu pariwisata bagian dari situ. Artinya sebetulnya kita sudah relatif berhasil untuk mengendalikan, melaksanakan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata. Hanya kalau tadi pertanyaannya sampai ke visiting memang masih perlu ditingkatkan karena Visiting Jogja ini kan juga tergantung keberhasilannya implementasinya oleh di masing-masing pengelola destinasi. Jadi masing-masing ada yang siap, ada yang tidak. Dan tempat Mas Kolik ini sebetulnya relatif yang sudah siap menurut kami. Ya Mas Kolik ya, dibanding daerah lain karena beberapa juga kita harus rajin sosialisasi. Oh ini bisa kita gunakan visiting sehingga kita lebih pembayarannya juga lebih aman, cashless, tidak bertukar uang secara tunai yang sebetulnya resikonya juga cukup tinggi karena virus itu kan ada di setiap media apa saja yang mudah untuk menular. Betul sekali, baik Pak. Artinya juga sekali lagi tadi seperti yang Pak Ajudin sampaikan ya memang betul perlu kesadaran masyarakat untuk bisa menerapkan dan juga membuat berhasil apa yang telah diupayakan dari pemerintah, salah satunya melalui aplikasi Visiting Jogja. Kira-kira bagaimana Pak Ajudin ini Pak? Saya kira menarik sekali sebenarnya ketika Visiting Jogja yang merupakan aplikasi dimiliki DIY ya Pak ya. Ini kemudian bisa menasional. Artinya menurut saya justru konektivitas antar wilayah, antar daerah ini menjadi sebuah hal yang penting dan nanti tolong Pak Mas justru dikoordinasikan ke kementerian bagaimana supaya koneksinya bisa se-Indonesia kan gitu. Sehingga apa? Kan tentu seperti Mas Holek juga harapannya wisatawan yang datang itu tidak hanya lokal Jogja ya, tapi bagaimana luar wilayah DIY juga bisa hadir ke Breksi sehingga saya yakin lebih banyak oleh-oleh atau hal-hal lain yang dibeli oleh mereka daripada wisatawan lokal karena wisatawan lokal mungkin lebih cedak kan itu cuma dekat besok bisa beli ke situ lagi kan itu. Tapi oleh-olehnya akhirnya tidak beli kan itu. Daya belinya juga diperhatikan ya. Daya belinya tentu lebih tinggi ketika dari luar. Nah, saya kira ini ide yang baik perlu dikembangkan. Kemudian ketika sudah bisa menasional ini antar provinsi bisa koneksi ya. Tentu kalau hanya Jogja yang menerapkan ya. Ini kekhawatiran saya teman-teman yang berada di dunia pelaku wisata terutama transportasi. Ini cuma domblong nanti. Karena yang datang orang luar kan gitu. Yang datang orang luar, kita kok nggak pernah pergi ke sana kan gitu. Nah, ini kasihan juga mereka harus dipikirkan karena wisata, transportasi, pedagang kecil itu satu ekosistem yang harus betul. dibangun harus berkembang bersama ya Pak ya.
Betul, karena sekali lagi kalau kita berbicara soal dunia pariwisata itu bukan hanya seputar destinasi saja, betul ya Pak ya, tapi juga menyangkut dari industri kreatif, kemudian juga para pedagang, kemudian juga untuk pelayanan akomodasi dan sebagainya, semuanya saling terintegrasi. Nah mungkin barangkali kira-kira bisa nggak nih Pak, kalau memang tadi harapannya bisa diterapkan ke tingkat nasional seperti itu, mungkin nggak Pak kira-kira Pak? Jadi visiting itu sebetulnya sudah dikenal secara nasional sebetulnya. Dan kalau kita cermati lebih dalam datanya, pengguna reservasi dan sebagainya itu banyak yang dari luar Pak Sudin. Jadi artinya walaupun wisatawan Nusantara tapi sudah di luar DIY, artinya banyak sekali terutama Jawa Tengah itu sudah banyak yang memanfaatkan itu sebetulnya. Selain di kita sendiri, artinya itu sangat memungkinkan nanti kalau seperti Pak Azudin sampaikan, kalau ini jadi contoh barangkali kalau sudah berjalan bagus di tempat kita di semua baik destinasi maupun tempat-tempat akomodasi yang lainnya itu akan bagus, sehingga memang di 2021 ini kami juga kebetulan ingin memperbaiki visiting Jogja terutama dari aspek datanya Mbak Arin. Jadi biar kita punya satu data yang bagus, kuat, ya tidak hanya di destinasi tadi betul disampaikan dari akomodasi perhotelan dan sebagainya, mereka juga punya punya etikat baik untuk selalu juga update data itu sehingga kita punya data yang bagus. Dan kalau sudah bagus datanya itu mungkin orang akan lebih percaya dengan kita dari luar. Jadi seperti yang disampaikan Pak Azudin, kita akan menasional secara otomatis nanti. Kalau memang ini sudah berhasil bagus untuk percontohan yang lain, dan selama ini sudah berjalan relatif bagus, hanya memang sekali lagi database-nya kayaknya yang perlu kita bangun secara sama-sama. Ya, karena memang tadi Mas Kolik juga sampaikan kalau optimalisasinya masih perlu kita tingkatkan karena ya petugasnya juga ya Mas ya, selain pengunjungnya juga karena saya juga ke Mas Kolik ngomong-ngomong juga kemarin pakai visiting juga saya reservasi secara mandiri ya Pak ya. Saya tanya ke petugasnya Mas Kolik yang di depan, Pak saya pakai reservasi ini, oh iya Pak bisa dan sebagainya. Artinya berarti sudah diterapkan dengan baik. Baik, terima kasih Awan. Artinya sekali lagi butuh sinergi dari penyelenggara, dari pengelola dan juga para wisatawan sendiri untuk bisa menerapkan CHSE dengan baik di destinasi wisata khususnya di Yogyakarta. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita kali ini. Tetap bersama kami di Anjang Sana.